Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 204. Berbelanja. Nadira kini berada di salah satu hotel termewah yang berada di tengah kota Shanghai. Senyum penuh bahagia tidak pernah hilang dari raut wajahnya. Dan tetapnya wajah suaminya yang tampan. Ia kemudian menjadi kakinya dan mencubir milik Arga berwarna pink secara alami. Habi, terima kasih. Nadira tersenyum lebar dan perlihatkan deretan gigi putihnya. Ia seakan tidak pernah bosan untuk mengatakan kalimat tersebut. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia menundukkan kepalanya dan mencium bibir istrinya. Iya Nadira sayang, jawabnya. Nadira tersenyum saat mendengar jawaban suaminya. Arkan, lihat sekarang kita sudah berada di Shanghai. Sekarang kita lagi di hotel berbintang. Kalau Mami nggak salah, kita berada di lantai 40. Sayang Mami bisa lihat ke bawah. Cantik sekali ya. Nadira tersenyum memandang pemandangan kota Shanghai dari gedung tinggi tempat dirinya berada. Arkan memandang ke bawah. Mulutnya yang kecil dan bulat kini terbuka ketika melihat keindahan kota Shanghai yang besar dan bersih tersebut. Melihat ekspresi wajah bayinya membuat Nadira tertawa. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin bayi Arkan bisa memahami ucapannya. Arga menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat istri dan putranya. Benar-benar pangeran traveling ini. Yang benar aja, anak umur 6 bulan bisa nyambung ngobrol dengan mominya mengenai tempat wisata. Arga menciumi bulat putranya dengan gemas. Nadira tertawa ngakak ketika mendengar perkataan Arga. Putranya memang begitu sangat pintar. Saat ini mereka sedang berada di dalam kamar hotelnya. Kaca besar menjadi dinding kamar hotel mewah yang ditempatinya, sehingga mereka bisa melihat keindahan di setiap sudut kota yang saat ini mereka datangi. Kita makan dulu, setelah makan kita tidur dan sore nanti baru jalan-jalan. Arga tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Dengan cepat Nadira menganggukkan kepalanya. Ayo, sekarang sama Momi, kita mau makan. Nadira mengembangkan tangannya. Arga sedang digendong dedinya tertawa ngakak ketika memandang mominya. Kenapa nak bayi seperti ini ya Bi? Padahal kita cuma ngomong biasa, tapi dia sudah senang banget dan anggap lucu. Apa dikiranya kita sedang main-main? Nadira tersenyum dan mencium pipi Arkan. Arga hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Bi, direba bubur Arkan. Habi jaga anak sebentar. Nadira meletakkan Arkan di atas tempat tidur berukuran besar. Bennya sudah pintar telungkup dan mulai belajar merangkak. Sudah tidak bisa ditinggal sendiri karena takut terjatuh. Arga menganggukkan kepalanya. Pria itu merebahkan tubuhnya di samping putranya. Nadira menyiapkan bubur bayi untuk putranya. Selesai menyiapkan bubur untuk Arkan, Nadira menyuapi putranya makan dan kemudian menyusuinya. Arkan yang merasa kelelahan dengan cepat tertidur. Arga sejak tadi tersenyum ketika melihat Nadira yang tidak ada henti-hentinya berbicara dengan putranya. Setelah Arka tertidur, baru Nadira diam. Si Momi sudah gak ngomong lagi. Apa anaknya sudah tidur? Arga tersenyum. Nadira meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Habi jangan ribut, anak sudah tidur. Kalau Habi ribut, Arkan bangun lagi. Nadira berbicara sambil berbisik. Arga menganggukkan kepalanya. Kita makan, ajaknya. Iya Bi. Nadira tersenyum dan turun dari atas tempat tidur dengan sangat pelan-pelan. Begitu juga dengan Arga. Mereka kemudian pergi ke ruang makan. Di atas meja makan sudah terhidang menu lezat yang menggugah selera. Nadira sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa jalan-jalan. Kita ke mall ya Bi. Nadira tersenyum dan memandang ikan yang lengket di supit yang seiring dipegang suaminya.
Arga menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu masukkan nasi ke dalam mulutnya dan kemudian ke dalam mulut istrinya secara bergantian. Selama berada di Tiongkok, Arga selalu menyuapi istrinya makan dengan menggunakan sumpit. Pria itu sangat memanjakan istri serta anaknya. Nadira menikmati wisata belanjanya di pusat perbelanjaan Super Brand Mall. Mall ini menjadi surga bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Habi, Dira mau beli tas. Nadira tersenyum dan menggandeng tangan suaminya. Mau lihat perhiasan dulu nggak? Di sini semua barang-barang yang ada di sini kelas internasional. Perhiasannya sangat bagus begitu. Juga jam tangan. Arga memberikan penawaran. Mata Nadira terbuka besar. Dengan cepat Nadira menganggukkan kepalanya ketika mendengar tawaran diberikan oleh suaminya. Sebagai seorang wanita, sudah pasti dirinya begitu sangat menyukai yang namanya perhiasan dan jam tangan. Dira mau Bi, ayo kita cari. Nadira tersenyum manja dan menggandeng tangan suaminya. Arga tersenyum saat melihat tingkah lucu istrinya. Ia sangat tahu apa saja yang disukai oleh wanita, termasuk istri polosnya. Kita naik lift saja. Arga sudah tahu di mana tempat toko perhiasan di mall ini, sehingga ia tidak ingin istrinya berkeliling untuk mencari toko perhiasan. Nadira menganggukkan kepalanya. Ia naik lift bersama dengan Arga dan keluar di depan toko perhiasan. Nadira begitu sangat senang menggandeng tangan suaminya. Ia tersenyum memandang Arkan yang diam dan santai seperti boneka. Putranya tidak rewel sama sekali. Anak Momi laki-laki, jadi gak bisa beli perhiasan. Tapi nanti kita akan beli jam tangan, kacamata, baju keren, sepatu juga. Nadira tersenyum dan mencium bulat Arkan. Tumben Momi ingat, sindir Arga. Nadira tertawa ketika mengingat seberbelanja di mall. Pulang hanya beli kaos kaki dan topi untuk Arkan. Mereka masuk ke toko perhiasan terbesar di mall ini. Nadira melihat perhiasan yang dipajang di dalam lemari kaca. Perhiasan-perhiasan yang terpajang di lemari kaca dan juga di etalase begitu sangat cantik-cantik. Bi, Dira mau lihat gelang ini. Nadira menunjuk gelang yang diinginkannya. Arga melihat gelang tangan yang diinginkan istrinya. Boleh? Nadira mendengar suaminya berbicara dengan pegawai toko dengan menggunakan bahasa Mandarin. Melihat kemampuan suaminya dalam berbicara dalam menggunakan bahasa Mandarin membuat Nadira kagum. Andaikan Habi cerita ke Dira kalau Habi pandai bahasa Mandarin, pasti Dira akan minta belajar. Nadira memandang wajah suaminya yang saat ini sedang memandang gelang yang sedang diambil oleh pegawai toko. Arga tertawa ketika mendengar perkataan istrinya. Besok diajarkan sekalian sama Arkan, jadi Habi punya 2 murid. Kalau seperti itu, berarti dia harus menunggu Arkan pandai ngomong dulu, Bi. Arga tertawa ketika melihat Nadira yang tidak berhenti bercerita. Nadira yang cerewet dan polos membuat dirinya gemes sendiri. Nanti kita bahas masalah belajar bahasa Mandarinnya. Sekarang dicoba gelangnya. Nadira tersenyum dan memasukkan tangannya ke dalam gelang tersebut. Ia kemudian menekan pengunci kecil di gelangnya. Bi, cantik. Dira suka, ucapnya ketika melihat gelang emas rantai dan memiliki bunga matahari. Gelang ini terlihat sangat cantik di pergelangan tangannya. Cantik, Arga tersenyum. Bi, Dira mau yang ini. Nadira tersenyum manja. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.